Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan kali ini bukan cuma kami berdua dan bukan cuma dengan dua mobil yang tadi ada di belakang kami. Tapi ramean dengan TKSPI. Dengan komunitas yang tadi sudah menyapa Anda lewat yel-yelnya. Nah kali ini saya akan ngobrol dengan Mas Eri ya. Halo Mas Eri, sehat ya? Halo, siang. Sehat, terima kasih sudah datang ke Sapa Indonesia Akhir Pekan. Mas, ini kan Kijang Super. Iya. Setauku ini umurnya nggak beda jauh sama tahun kelahiranku gitu Iya, ya. bener Mbak. Jadi ini kalau Kijang Super ini generasi tahun berapa? Kalau ini masuknya dia generasi terakhirnya buat Kijang Super tahun 96. 96. Iya, kalau anak-anak teman-teman bilang ini bungsunya. Generasi terakhirnya. Dan sekarang udah diproduksi lagi ya? Udah enggak Mbak, udah enggak. Kalau untuk mesin dia 18. 18 itu gimana? cc. Oke. Dengan tipe 7K. Oke. Di barengan dia kan ada tipe 5K dan 7K. Dan ini 7K-nya. Kalau yang 5K itu 1500 cc. Nah, gitu. kalau untuk perawatan mesinnya sendiri Mas Eri, ini seperti apa sih biasanya? Sebenarnya kalau Kijang simple Mas. Oke. Tapi sorry, ini masih ori semua? Iya, cuman kita penyesuaian karena BBM kan, karena dia ini kompresi rendah dulu kan. Kita BBM oktan tinggi, jadi ada penyesuaian kayak kita papraset biar kompresinya naik, biar bisa ngimbangin BBM yang sekarang gitu. Kayak pengapian kita udah rubah, buat kelistrikan segala gitu. Oke, berarti kalau dari mesin memang udah ada yang diubah sesuai dengan kebijakan sekarang, ya, utamanya dalam upaya mesin bahan bakarnya itu sendiri. Gitu. Biar bisa lulus uji emisi gitu. Oke, yang sekarang ini lagi dilakukan sama pemerintah ya. Udah coba ini uji emisi juga kemarin Bang Eri? Belum. Oke. Iya. Berarti ini udah umurnya berapa tahun nih dipakai sama Bang Mas Eri? Kalau saya ini dapatnya dari tahun 2015 saya pakai. 2015 padahal produksi 96. Iya, dan untuk body dari pertama dapat saya belum apa-apain ini. Coba kita lihat. Kita cat apa gitu ya. Kita lihat ya, kalau misalnya belum dicat kita lihat selain bodinya, terus juga dari interiornya. Boleh mungkin ya ditutup dulu. Boleh. Agak berat juga nih. Mesin belum sih Mas Eri? Ini kebetulan udah turun mesin ya, karena tadi kita ngejar kompresi tadi. Oke. Ya, coba deh kita masuk. Kita mau ajak nih ngelihat interiornya seperti apa nih udah diubah. Ini kayaknya masih semua ori ya. Nah ini loh yang kekhasan zaman dulu. Ini. Apa ya sebutannya ya? Masih Ini pakai engkol. masih pakai engkol, buka jendelanya. Terus ini semuanya masih ini ya, asli dari pabrikan. Asli, tapi memang kita udah ganti kulit untuk jok. Oke, ini udah ganti kulit. Dan ini loh saudara, kalau misalnya Anda melihat ini ya dari AC, kemudian dari apa aja speaker di dashboard ini semuanya kotak-kotak gitu ya. Kalau sekarang kan udah dinamis ya. Kotaknya tuh benar-benar kotak yang tegas layaknya bentukan Kijang dari dulu sampai sekarang. Tapi Len yang nggak pernah ditemuin di mobil lain atau jarang nih, ini kacanya ini. Iya benar, kaca warteg kalau kata teman-teman. Iya yang digeser gitu ya. Sekarang kan ini sudah naik turun kan, ini kayak gini horizontal. Iya bisa. Coba. Oh memang harus dari dalam ya. Nah, ini yang nostalgia nih Len. Nah ini rebutan kanan kiri. Ini bener ya, good morning sunshine gitu ya. Oke, semua yang paling. Nah, tapi yang jadi penasaran nih Mas Eri, apa sih yang kemudian masih setia sama Kijang ini? Di saat sekarang pun kalau kita lihat produksi Kijang sekarang udah seri yang lain ada Kijang kapsul mungkin yang lebih modern atau malah Innova. Malah sekarang udah keluar Innova kan produk Kijangnya. Karena masih setia kenapa ya? Perawatan memang gampang. Mobil ini perawatan gampang dan secara mesin itu bisa dibilang paling bandel ini mobil Kijang. Kalau kata teman-temannya yang penting lo ada oli, bensin, kita jalan. Ada air, kita jalan. Berani kecepatan berapa nih kalau misalnya berkendara? Pernah saya coba, ya bukan buat contoh ya, 140 masih bisa. Oh masih 140 sampai 150. Dan kalau untuk BBM-nya dia di 112, 110 tergantung kaki sekolah atau enggak gitu. Kalau kita kebut boros kan gitu. Yang jelas tetap harus hati-hati ya meskipun seprima kondisi apapun, tapi yang jelas ini harus intens perawatannya karena mobil lawas itu tadi. Valen yang bungsu nih, ternyata ada kakaknya lagi. Biasanya kakaknya itu semakin dikit pintunya itu semakin senior ya. Ada. Kita coba kenalan nih Valen nih. Kita lihat itu. Yang merah ini katanya senior nih, ada Bang Pian di sini. Bang Pian, selamat pagi. Halo Bang Pian, salam sehat. Ikutan juga. Halo. Nah, Bang Pian,
ini bentar, ini 3 pintu atau 4 pintu, sorry? Ini 3 pintu. 3 pintu, berarti lebih tua lagi dong? Kebetulan ini paling tua. Paling tua. Iya. Tunggu. 3 pintu tuh gimana ya? Dalam Mohon maaf artian nih. 3 pintu ini, jadi Kijang Super ini dia ada beberapa varian. Yang 3 pintu dan 4 pintu. 3 pintu berarti Depan 2, belakang 1. belakang tuh Masuknya bagasi gimana? maksudnya. Kalau untuk masuknya berarti dia dari jok sebelah kiri. Dari jok sebelah kiri. Dari sebelah Yang mau duduk di tengah sama di Betul. belakang. Oh, gitu ya. Nah. Kalau sekarang berarti 4 pintu ya, 2 depan, 2 tengah. Betul. Dan yang 1 belakang untuk bagasinya ya. Kebetulan memang anak-anak Kijang bilangnya ini Kijangnya Kijang rare. Ya, rare. Rare. Kijang langka. langka. Tuh. Emang punya ini dari tahun berapa, Mas? Kebetulan saya pegang ini baru setahun. Baru setahun? Baru setahun. Memang mobil ini tadinya memang saya dambakan. Kebetulan dambakannya itu karena keunikannya. Ya. Bentar-bentar, karena 3 Len. pintu. Tapi ini kayaknya mau direstorasi ya. Ngeliatnya ini masih yang Ini keluaran dulunya kan? pertamanya. Bener. Iya. Persis mobil aku dulu nostalgia ini kayak gini, Len. Ya. Oh iya, bukannya kalau keluar pertama modelnya yang Kijang ini kan Kijang buaya. Buaya. Itu kan bulat ya, kampunya ya. Jadi dia generasi ketiganya. Oh, oke. Ada Kijang buaya, habis itu Kijang doyok kan? Kijang doyok, terus Dan ini Kijang super, yang memang udah kotak ya, semuanya kotak iya, gitu ya. kotak. Sampai ke dashboardnya pun kotak. Oke. Nah, biasanya nih orang-orang yang punya mobil lawas itu karena dari keluarga secara turun-temurun itu juga memang punya mobil Kijang. Betul. Apa dulu? Jadi dari keluarga saya memang kebetulan saya sendiri sudah 4 kali ganti, itu nggak bisa berpaling ke yang lain. Tetap hati saya ada di Kijang. Kenapa nggak bisa berpaling? Karena Nggak bisa move kenapa? on? Satu, spare partnya mudah. Oke. Kedua, perawatannya nggak sulit. Tapi Bang Nggak Pian, sulit. dari yang ini sampai yang ini mestinya spare partnya nggak jauh beda dong? Hampir sama, cuman beda tipikal cc mesinnya aja. Oke, nggak jauh beda. Ini coba. kita udah ke yang 5 nih. Ini Kita ketiga, kayak sebelah tuh 4 deh, Len. Kita ke sana coba Oke, yuk. coba yang ya. lebih muda lagi. Yang lebih muda Lebih muda lagi. Oke. Permisi Bang Pian. Oke, siap. Thank you Bang. Kita lihat ini jadi dari 2 mobil yang tadi apa yang paling bisa membedakan ini mobilnya Mas? Jadi mobil ini adalah varian Kijang Super tipe tertinggi. Tipe tertinggi itu gimana maksudnya? Itu tahun muda, sudah power steering, power window, AC double blower. Nah gitu. Dan juga bagian grill depannya itu memang asli, dia lampunya agak lebih besar. Kalau yang Kijang Super masih kecil lampunya. Gitu. Nah, 96 kan ya berarti? Tahun keluarannya? 96. Ya. Tahun 96. Nah, ini tuh yang paling aku tahu dari Kijang Super ini adalah pertama kali Toyota udah ngeluarin si simbolnya ini, logonya ini. Kalau dulu kan tulisan TOYOTA ya, Iya, yang gede betul. itu sekarang udah kecil ini nih. Udah Dan lebih ini bener ya? simple. Lebih simple dan Betul. memang bentuknya simbol. Kalau dulu ini dimiliki di tahun berapa Mas? Saya belum lama pegang ini, baru 1 tahun sih. Baru 1 tahun. Dan apa yang feel ya ketika Yang feel-nya dari kendaraan ini? Ini udah mobil yang 5 kali saya ganti, yang kelima ini. Dari yang pertama dulu saya megang pick up, roper, super, jantan. Nah, yang Grand Extra 5K dan ini yang Grand Extra yang 7K. Gitu. Yang 7K itu berarti cc-nya 1800. Gitu. Sering mogok nggak sih kalau mobil lama tuh kan identiknya itu ya? Tergantung perawatan. Tergantung gitu. Apa trik Perawatan yang khususnya? harus dikeluarkan atau trik biayanya khususnya biasanya apa? berapa sih Mas? Perawatan ya besar juga paling 300-400 ribu. Itu tuh ganti apa yang paling utama? ganti oli, terus cek karburator, udah itu aja sih simple. Dia mah paling Kijang sama radiator, udah paling radiator juga. Gitu, Iya, paling Yang gampang. paling penting sebenarnya power steeringnya sih. Power steering. Karena yang power punya aku steering. dulu itu nggak ada power steering Kijang Nah. jantan kan. Ini lebih enak sih bawahnya. Power steering, power window, AC double blower. Nah, udah ada ini kelihatannya RPM-nya. Sisko karena dulu dia itu juga sempat punya ya, keluarga sempat Iya. punya Kijang. Kelihatannya pertanyaannya bakal disambung di segmen selanjutnya ya. selanjutnya, benar. Jadi kalau Anda yang mungkin juga punya mobil Kijang Pengen tapi nostalgia juga. pengen nostalgia, kemudian juga pengen tukar pikiran dengan teman-teman yang ada di sini dengan obrolan kita pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Di mana Sisko? Di kawasan Aloha Peak 2 Tangerang hanya di Sapa Indonesia Pagi. Oke, akhir pekan. Oke, terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ini kita bukan habis belanja karena di kawasan Khawatir aku ngeliat kamu belanja loh. enggak dong. Ini adalah hadiah dari Kompas TV untuk teman-teman dari TKSCI yang mana sekarang ini kita akan uji kekompakan mereka sebagai anggota komunitas. Tapi sebelumnya coba ini tadi namanya grupnya ada Grand sama Super, yang mana yang Grand? Kijang Oke, Grand. Kijang Grand. Kalau Kijang Super?
Oh, wih. Waduh, nih keren-keren banget. Kalau dilihat dari semangatnya sih memang menang Kijang Super ya. Tapi kalau kita lihat gimana taktiknya yang bisa menentukan juara, kita buktikan gitu ya. Apakah jadul-jadul pemiliknya ini sama kuatnya sama mobilnya ini bisa mindahin gundu nih? Penasaran juga nih sebenarnya Valen. Oke, nah jadi mereka ini akan lomba ya istilahnya kalau kita masih di bulan Agustus ini masih ingat lomba 17-an ya. Jadi mereka nanti akan berlomba dengan memindahkan kelereng dari gelas satu ke gelas yang ada di ujung sana atau gelas kedua. Tapi yang paling unik adalah mereka nanti akan membawa kelereng ini menggunakan sendok dan melintasi area secara zigzag gitu ya. Jadi lintasannya kita buat agak sulit zigzag. Jadi biasanya nanti di salah satu titik mereka akan bertabrakan. Nah bertabrakan itu mohon maaf jangan berantem ya. Udah imbauan dari sekarang tuh gitu kan. Penasaran sama manuvernya, kayaknya kita mulai aja kali ya Len ya. Mulai aja, langsung Sisko kita hitung mundur. Oke, kita mundur ya dari berapa? 3 ya? Oke. Valen. 3, 2, 1, go! Ayo kita lihat. Ayo zigzag. Nah, Anda jatuh tuh. Di sana. Di sana. Nah, kelerengnya nggak boleh dipegang pakai tangan ya. Ini dipegang pakai tangan semua nih. Kayaknya Super memimpin ini Valen. Waduh, jatuh. Aduh, pelan-pelan dong. Kuncinya jangan sampai jatuh karena kalau kuncinya jatuh kita ambil gitu ya. Sampai jatuh kelerengnya. Iya, kelerengnya udah ada yang jatuh. Biarin aja Sisko. Sangat kompetitif sekali antara Super dan Grand. Sangat kompetitif, iya. Kalau kita lihat yang Super ini emang agak bergaya ya. Mereka lari-lari gitu. Meskipun tadi di awal salah paham gimana caranya mindahin kelereng. Yang Grand pelan tapi pasti nih. Iya bener. Harus satu nih harusnya nih. Aduh ada yang curang nih bapak-bapak nih kan. Itu nanti kita harus kurangin satu ya. Harus di eliminasi satu nih kelerengnya. Nah, jatuh lagi kan. Nah, ayo. Nggak bisa nih, harusnya satu-satu. Dah? 3, 2, 1, 1, stop. habis. Waktunya Waduh. habis. Wah. Duh, harusnya ini nggak bisa masuk nih. Coba ya kita hitung. Coba. Aku ngitung tim Super. Ikut tim Grand. Kamu tim Grand ya. Oke. Coba ya, ini aku hitung di saat harus dikurangin 2 kelereng karena tadi bawanya 22. Nggak bisa tuh. Harus kita kurangin 2. Lumayan lah buat main kelereng di rumah nanti. Aku bawa nih kelerengnya. Oke, Sisko hitung dulu. 3. Coba udah? 5. Kayak Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. 10 ini 16. Wih, menang tipis. Tipis. Jadi yang Super 17, Yang Grand 16. yang Grand 16. Ya, sayang sekali. Nah, oke deh. Aku panggilin teman-teman tim Kijang Super. Nggak apa-apa ya, nanti ini hadiahnya dibagi biasanya. Nah, ini hadiah dari kami, kecil-kecilan aja, tapi semoga happy. Boleh ngucapin selamat dulu nggak? Boleh adep ke kamera dong, adep ke kamera dong. Semoga bermanfaat, Om. Semoga bermanfaat Om. Dadah kamera Om. Aduh, jadi gantiin MC-nya nih. MC-nya jadi gantiin hostnya. Terima kasih teman-teman. Nah, kita akan ngobrol dulu. Kita akan ngobrol dengan beberapa dari perwakilan dari tim Kijang Super. Boleh gabung bareng kami? Oke, Agak di tengah kita situ? kesini. Kita geser. Nanti kita akan cek yel-yelnya lagi ya. Jadi masih semangat kan? Masih. Mantap. Mainannya gundu, nostalgia juga, mobilnya juga gak kalah melegenda juga. Di sini Bang, banget jauh-jauh. Bang, main sini. Kenapa sih nggak gigit kan? Aduh, gak gigit kok, bukan buaya kita. Oke, kenalan dulu. Jadi namanya siapa? Nama saya Waya. Mas Waya. Saya Joni Juber. Oke. Gini aja deh panggilannya Om ya. Oke. Om Waya dan Om Joni. Om, mau nanya nih Om, kan Ya. kalau ini kan kegiatannya cukup sering dilakukan nih. Biasanya kalau kumpul-kumpul itu ngapain aja? Bahas perawatan kah? Atau mungkin bahas gatheringnya kah? Atau kayak apa sih? Sejauh ini sih nggak jauh dari komunitas-komunitas yang lain. Yang paling utama tentunya karena kita menggunakan unit kendaraan yang sudah lumayan tua lah ya. Benar. Bahkan mungkin lebih tua dari... dari kami. Ya. Jadi yang jelas satu mungkin perawatan.
spare partnya di mana sih ada spare part murah, biasanya kan di komunitas ini lebih gampang. Bener. Om, baut ini gue susah banget nyari, di mana dong? Nah, kita berbagi sharing lah intinya. Tentang untuk perawatan kendaraan, bengkelnya di mana sih yang rekomen? Bensin gue boros banget. Nah, kan ada aja celetukan kayak gitu. Kurang lebih mah begitu Bang Maya. Iya, memang rata-rata kok komunitas tuh memang tukar info seputar penggantian spare part ya. Nah, tapi kalau dilihat dari lawasnya mobil ini, itu kan biasanya rentan sama mogok ya. Nah, itu gimana Om Waya? Jadi udah berapa lama pakai dan feel apa yang dirasain ketika pakai ini mobil Kijang Super ini? Sebenarnya Kijang Super tuh sangat sederhana. Gimana Spare partnya sederhana? murah-murah, gampang didapat. Yang jelas perawatan yang pertama tuh oli, kita cek platina, sama kita lihat CDI, coil biasanya gitu. Jadi sebelum kita berangkat kita harus cek semuanya. Dari rem, dari pengapian kita harus cek semua. Tapi biasanya kalau misalnya modif gitu, apa aja sih yang biasanya sering dimodif? Ini kan kalau tadi yang di belakang, tadi waktu aku sama Sisko di bagian segmen awal, itu kan kelihatan ya tinggi kijangnya beda, padahal itu sama. Tuh yang beda tuh. Ini biasanya apa sih modif-modif yang dilakukan? Selain ban mobil pasti ya, yang itu akan sering dimodif ya. Jadi kan masing-masing si pemegang kendaraan ini kan punya mindset sendiri-sendiri, punya tema sendiri-sendiri. Kebetulan saya salah satu pemilik kendaraan Kijang yang memiliki tema suka jalan ke pegunungan. Oke, masih kuat ya ini mobil ya? Saya setiap bulan itu saya meluangkan waktu karena keluarga saya ada di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Jadi saya setiap bulan itu pasti menggunakan kendaraan Kijang tersebut untuk mudik nengokin anak. Berarti yang diubah apanya nih, bannya juga saya atau apanya? merubah kaki-kaki sama ban. Tapi itu cuman sekedar pemanis saja, karena memang kontur ke daerah saya itu bukan datar, agak sedikit pegunungan, makanya saya pikir temanya cocok tinggi nih. Nah gitu. Iya Tapi ada juga beberapa teman-teman yang diceperin. Body drop sampai ekstrim. Itu terlebih teman-teman yang suka ikut itu namanya kontes. Tapi biasanya kalau lebih ceper tuh dibuat agak seolah lebih sporty gitu ya. Iya ya. Tapi pada dasarnya kalau untuk nanjak ataupun juga ini sebenarnya dari Kijang sendiri Super ini memang udah kuat dari dasarnya kan, sebenarnya tanpa harus dimodif kan? Betul. Aku punya juga Len, dan itu ke puncak dia nggak perlu diganjel, dia bisa jalan tetap naik sendiri ke atas. Emang jadul yang keren banget ya. Keren banget ya. Sekarang ini sebenarnya masih dijual nggak sih kalau kayak gini? Kemarin dapatnya dari mana? Dari teman-teman rekan komunitas juga di daerah lain atau gimana? Mas Wai? Ada yang dari komunitas juga, ada dari pemakai. Biasanya kita tuh nyari dari pemakai yang benar-benar masih ori, masih kondisinya masih orisinil, gitu yang kita cari. Harganya biasanya berapa sih kalau kayak gitu? Gitaran, kalau Kijang nggak ada rate harga ya. Kita lihat kondisi bodi, mesin bagus, itu harga bisa tinggi. Karena kita cinta sama Kijang, jadi harga kadang suka dilupakan. Gitu. Ada Kijang harganya sampai 50, 70, ada yang di bawah 30, tergantung kondisi sama keluarannya. Keluarannya, betul. Yang makin mahal biasanya keluaran paling lama apa yang paling baru justru kalau di Kijang ini? Biasanya makin klasik makin mahal ya? Jadi makin original dari pabrik itu semakin mahal biasanya. Oke, berarti bukan masalah keluaran pertama atau terakhir ya sebenarnya? Iya, karena terlebih kan kalau versi saya, modifikasi itu kapan aja bisa. Tapi real original dari pabrik itu yang bikin mahal. Temen saya malah sempat ngejual Kijang ini di harga 75 juta. Oh ya, Kijang masih tahun tinggi ya? 94. Betul. Tinggi banget masih. Ini jadinya buat investasi atau sebenarnya buat happy aja sih sebenarnya? Satunya, iya. Fungsi jelas, fungsi juga, koleksi salah satunya itu jadi. Dan juga itu ya untuk bisnis multifungsi juga yang ya. jelas. Multifungsi. Slogannya Kijang gimana? Kijang memang tiada duanya. Wih, mantap. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol nih soal gimana perawatannya, soal spesifikasi mesin dari Kijang Super ini sendiri. Kita nanti juga akan mengulik lebih jauh tentang komunitas ini gitu kan. Biasanya kan kalau komunitas mobil kita touring ya, sejauh apa kemampuan si Kijang Super ini bisa touring, berapa kilometer, selincah apa benar kata Sisko, dan yang pasti akan kita tanyakan gimana caranya gabung ke komunitas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita akan kembali usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih bersama TKSC Toyota Kijang Super
Community Indonesia. Waduh, saya kalau ingin ikut nih ngeliat komunitas kayak ini Valen, karena punya mobilnya juga kebetulan. Nah Om, kegiatan-kegiatannya biasanya di komunitas itu seperti apa sih? Apalagi nanti kan udah mau 9 tahun ya TKSC. Itu kegiatannya akan apa, seperti apa aja Om Moti? Banyak kita adakan kegiatan sosial, seperti kita mengadakan mobil car rescue yang ada di depan. Oke. Juga ada kegiatan touring, menghadiri Hanif dari chapter lain. Paling dekat kita pergi area Jabodetabek, paling jauh ke Aceh. Paling jauh ke Aceh. Ya. Persiapannya kayak apa aja tuh untuk ke Aceh biasanya tuh? Biasa aja, servis ringan aja. Servis ringan aja? Ya. Nah, tapi biasanya nih kalau bapak-bapak touring mobil ini pada bawa keluarganya nggak sih? Oh, bawa. Ngakunya bawa di sini. Bawa. Kayaknya ngakunya Soalnya biasanya tuh kadang ngumpet-ngumpet sendiri, istrinya ditinggal tapi dibeliin macem-macemnya dulu gitu. Enggak ya, tapi sekeluarga ya. Oh, enggak salah. Oke. Nah, tapi nih aku mau tanya ke Mang Anji. Mang Anji ini kan kalau mobil klasik istilahnya ya, kadang ketika touring bahkan tadi jauh sampai ke Aceh gitu kan. Itu ada cerita unik nggak, misal mogok di jalan atau kenapa gitu? Kalau mogok udah pasti. Oh iya, terus kan apa? tua. Terus gimana? Ya kita nikmatin aja sambil nunggu pertolongan. Oh, pertolongan. Karena teman-teman di TKSCI itu banyak di berbagai daerah ya? Ya, atau gimana? alhamdulillah senusantara untuk saat ini. Senusantara. Tapi pusatnya di mana sih sebenarnya kalau paling banyaknya biasanya anggotanya? Ini berarti teman-teman ini chapter Depok ya? Khusus Depok kalau ini. Chapter Depok aja segini banyak loh, keren banget. Anggotanya berapa sih sekarang? 154 di Depok aja. 154 di Depok aja. Nusantara 9.000. Waduh, ternyata banyak juga ya. 74 chapter. 74. Udah kayak lebih dari provinsi di Nusantara ya. Iya benar-benar. Tapi nyatuinnya udah pernah ketemu satu Nusantara belum? Sering, kalau di acara Hanif kita sering ketemu. Sering. Itulah dia kekompakan dari Kijang Super ya. Nah ini katanya teman-teman dari komunitas TKSCI ini mau ulang tahun ke-9 ya? Betul. Apa kegiatannya? Kita mengadakan musik, amal juga, dan berbagai kegiatan lain di area komunitas kita. Di mana itu berarti? Di Sawangan, Depok. Di Sawangan Depok kapan? Tanggal 4 November. 4 November. Ya. Kami itu kalau orang di luar TKSCI boleh ikut gak sih? Kalau kayak kita nih mau ikut gimana? Boleh Bang, boleh banget. Kita boleh banget. Asal judulnya Roda 4. Roda 4, baik. Nah, penasaran nih, sebenarnya kalau mau gabung ke komunitas TKSCI harus punya mobil Kijang atau gimana persyaratannya? Gampang syaratnya. Apa tuh? Cuma punya Kijang aja. Kita Kijang terima. apapun? Enggak dong. Oh, jadi harus Kijang Super kalau yang di All TKSCI. Alvarian. All varian ya, baik. Gimana caranya gabung? Ada Instagram mungkin? Atau media sosial lainnya? Instagram ada, TikTok ada. Apa sebutin? Official Depok Ceria ya, TKSCI Depok Ceria. Oke, official Depok Ceria. Baik. Nah, jadi ini kalau misalnya dilihat bawa apa ini? Kami bawa plakat untuk tim Kompas TV. Tanda terima kasih kami juga telah kolaborasi hari ini dengan pihak Kompas TV. Silakan diterima. Sisko, terima. Siap, terima kasih. Mantap. Semoga kita bisa kumpul-kumpul lagi, kita bisa ketemu sampai kapan-kapan lagi dan tetap kompak teman-teman. Terima kasih sudah antusias, ceria banget pagi hari ini. Kayaknya habis ini kita diajak touring ngelilingin pik nih kayaknya. Habis ini mau kemana? Habis ini mau kemana nih? Ke Cibinong pun boleh ikut. Ke Cibinong pun boleh ikut. Baik, oke deh. Kita coba semangatnya gimana? Bos yang bakal mau yel-yel siapa nih yang mau? Ayo. Oke, boleh. Tapi sebelumnya kami juga sekaligus pamit. Terima kasih sudah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Akhir kata, saya Valentina Sitorus. Dan saya Francisco Donasiano. Sampai jumpa di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Boleh, mana nih bosnya untuk yel-yel?